Shalom sahabat Yaski dimanapun berada, di episode Upgra kali ini sedikit berbeda karena ternyata hamba Tuhan yang kami datangi adalah kakak tinggal saya dulu waktu di Jakarta. Nah, di usianya yang masih sangat muda, dia memilih pelayanan di tempat terdalam seperti ini, tepatnya di Desa Langan, Kabupaten Melawi. Langsung saja kita sapa, di sini ada Evangelis Jeremia Silalahi. Shalom. Ya, shalom Kak. Apa kabar nih Kak Jere? Puji Tuhan, baik. Tuhan terus menyertai, memberkati, sehingga boleh sehat semua. Yes. Yes. Iya Kak, ini ternyata udah lama banget kita nggak ketemu dan akhirnya ketemu di sini ya. Kalau tadi kami lihat medan perjalanan ke sini tuh sangat luar biasa. Kita juga lihat semangatnya Kakak jemput kita itu memakan waktu sekitar 4 jam lebih sahabat Yaski, dan aku boleh tanya-tanya ya Kak Ya. tentang pelayanan Kakak di sini. Kalau boleh tahu udah berapa lama nih Kak pelayanan di Desa Langan ini? Ya, terima kasih. Saya sudah pelayanan di Desa Langan ini kurang lebih sudah 3,5 tahun. 3 Sudah tahun hampir setengah. 4 tahun Hmm. saya melayani di tempat ini. Kenapa Kak milih pelayanan di pedalaman seperti ini? Ya, kalau berbicara memilih, sebenarnya saya tidak memilih ya. Tapi karena ini berbicara tentang pelayanan kepada Tuhan, jadi tempat itu bukan menjadi patokan saya harus melayani atau tidak. Tapi karena panggilan Tuhan, dimanapun ditempatkan, saya melayani ke sana. Luar biasa. Nah, pedalaman dan kota pasti berbeda jauh ya Kak. Boleh nggak sih Kakak ceritain gimana sih kondisi dan situasi di tempat Kakak ini? Ya, kalau berbicara kondisi untuk pelayanan kita tentunya secara kehidupan sudah jauh beda ya. Masyarakat kita di kampung ini dengan yang di kota, kehidupan juga serba sederhana, kehidupan juga ya serba sederhana semua. Jadi kita juga banyak pelayanan dengan kesederhanaan. Kalau kita lihat sebenarnya ya di sini kan listrik terbatas nih. Boleh diceritain nggak sih Kak, sedikit tentang apa ya, situasi kondisi wilayah atau mungkin jemaatnya sendiri? Oh iya, untuk keterbatasan yang ada memang banyak ya di sini. Memang kami awal masuk di sini, listrik ada tapi tidak maksimal, hanya sekedar penerang kecil saja untuk kami berjalan di rumah. Tetapi puji Tuhan, ya itu cukuplah sampai dengan saat ini bisa melewati. Dan juga kalau melihat keadaan jemaat, untuk pelayanan yang ada, selama ini kita berjalan cukup baik semuanya dengan keadaan yang mungkin ya terbatas, tapi puji Tuhan semua diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan ya. Nah, ada nggak sih Kak kendala selama Kakak melayani di sini Kak? Untuk kendala tentu pasti ada. Untuk tantangan kita di pelayanan, itu selalu ada, baik kita sebagai pemimpin rohani, kita sebagai juga masyarakat tentunya karena kita hadir di tengah-tengah masyarakat di tempat ini. Untuk sosial, bahkan juga berbicara tentang kehidupan rohani, itu selalu ada semuanya. Kadang ada yang tidak cocok ya, mungkin ada yang tidak pas dengan budaya mungkin kami ya, mungkin kurang bisa menyesuaikan di sini, ada yang tidak suka juga mungkin ada, dan juga mungkin perkataan yang juga kurang dipahami, itu juga kadang menjadi kendala di pelayanan. Dan juga terkadang kita kendala juga dengan situasi dengan kehidupan jemaat di sini ya, yang juga kalau kita lihat sebenarnya di sini masih banyak yang hidup dengan kepercayaan lama. Jadi itu juga tentunya bertentangan dengan pelayanan kita. Jadi itu juga menjadi tantangan yang cukup berat juga untuk kita hadapi di sini. Iya ya, dan itu, apakah itu salah satu pergumulan Kakak dalam melayani di sini? Ya, tentu pasti. Karena kita di sini berusaha untuk membimbing mereka untuk mengenal Tuhan, membina mereka untuk melayani. Pembinaan itu berjalan, memang berjalan. Tapi di luar dari itu, hal-hal yang
di luar rohani itu dilakukan semua seperti, hal-hal kepercayaan lama mereka di sini kan masih kepercayaan suku masih cukup kuat ya, Mhm mhm. masih dijalankan. Ya jadi pada akhirnya ini jadi pergumulan untuk kami membina Hmm. jemaat di tempat ini. Walaupun mereka tiap minggu tetap ikut ibadah gitu, Kak? Ya, hari Mmm. Minggu ibadah, di hari lain, melupakan Tuhan. Oh, Jadi oke. seperti, ya hari Minggu mereka berdoa, memuji Tuhan, Hmm. di luar mereka lupa mereka punya Tuhan. Mhm. Bertingkah laku sesukanya, tidak melakukan firman Tuhan, dan Mhm. sebagainya lah. Nah, aku mau tanya secara personal nih, Kak. Iya, Mungkin untuk kendala apa ya, hambatan ataupun mungkin tantangan pribadi sendiri ada nggak sih, Kak? Mungkin secara spiritual ataupun mungkin fisiknya Kakak, karena kan kita melihat, medan di sini tuh, bisa dibilang ekstrim gitu ya, Kak, dan sangat-sangat terbatas mungkin listrik, air, ataupun fasilitas dalam pelayanan. Nah, iya. gimana, Kak? Untuk kalau tantangan pribadi, ada pasti. Eee, kalau cerita dari awal saya masuk pelayanan di sini, Mhm. kan kita pelayanan di sini tidak satu tempat ya, tidak di kampung, satu kampung ini saja. Ada beberapa kampung yang kami jangkau di gereja ini. Mhm. Jadi terkadang kendala akses jalan, fasilitas juga seperti listrik tadi disampaikan, Mhm. ya itu di sini kan memang tidak memadai. Mhm. Saya juga pernah pergi pelayanan untuk mendoakan jemaat, pas pulangnya itu hujan. Mmm. Nah, saya pernah jatuh itu dari motor. Wah. Dan ya tapi puji Tuhan tidak apa-apa. Kalau untuk hal rohani tentunya tantangannya juga ada, Mhm. seperti untuk membawa jemaat ikut dalam pelayanan ya mungkin di sini tantangannya cukup berat Mmm. karena di sini, eee, banyak keterbatasan juga untuk keadaan jemaat juga banyak yang punya latar belakang seperti SDM-nya juga ya, yang Mhm. cukup rendah di sini. Jadi untuk kita melibatkan itu agak susah, jadi lebih banyak kita yang Mmm. melakukan pelayanan itu. Oke. Ini kita mau tanya tentang permohonan Kakak nih, ke Yaski gitu. Awalnya, tahu Yaski dari mana nih, Kak? Atau mungkin, nggak sengaja lihat konten-konten ataupun mungkin ada jejaring apa gitu? Ya, untuk mengenal Yaski ini sebenarnya Mhm. ada yang mengenalkan, Mmm. dari teman kuliah dulu juga, Mhm. dia share waktu itu, dia share, "Kak, tolong dong kirimin ke hamba Tuhan yang ada di pedalaman untuk mungkin mereka perlu bantuan ya," katanya gitu. Mhm mhm. Terus langsung saya sampaikan, "Saya juga pelayanan di pedalaman, Mmm. boleh deh saya aja." Oh, Langsung saya sampaikan oke. begitu, dari rekan kuliah dulu. Nah, yang mendorong Kakak langsung, ajuin permohonan nih, Kak? Keinginan, tentunya memang dengan keadaan kita ya, Mmm. di pelayanan ini, dengan segala keterbatasan, eee, ya kami hidup di sini, hari-hari di sini, memang kalau mau berbicara tentang, eee, keperluan kehidupan kami, kalau mau berbicara ada, tetapi tidak sepenuhnya Mmm. tercukupi. Oke. Nah, karena hal itu yang mendorong untuk, ya menyampaikan permohonanlah. Kalaupun, didengarkan, ya puji Tuhan, itu Mmm. menjadi bantuan yang luar biasa untuk pribadi kami, terkhusus ya pelayanan di tempat ini. Oke. Nah, setelah direspon nih oleh Yaski gitu, apa nih, Kak, yang udah dikerjakan oleh Kak Jere? Ya, seperti permohonan juga yang saya sampaikan waktu itu, kan Mmm. saya sampaikan untuk ternak ini ya, ayam pedaging itu ya. Mmm. Jadi memang itu yang saya buat. Mmm. Saya pelihara dalam, ya skala kecil lah, Mmm. dari bantuan yang ada. Puji Tuhan juga dari hal itu menolong, Mmm. bahkan bisa kita kelola beberapa kali dan Mmm. juga membantu pelayanan kami di tempat ini. Mhm. Jemaat tahu, Kak? Jemaat tahu,
Responnya? Ya karena Hmm. kan kita buat di area gereja, Hmm. di area gereja. Untuk responnya ya positif sih rata-rata. Maka lihat ya gembalanya aktif, rajin mau kerjakan ini itu. Kalau Hmm. dilihat kotor pekerjaannya ya tapi mau dikerjakan. Ya positif sih responnya. Kak, aku penasaran nih. Selama kakak pelayanan di sini kan udah 3,5 tahun ya. Mm-mm. Ada nggak sih kayak momen-momen yang mengharukan ataupun yang paling berkesan yang nggak bisa kakak lupain? Momen mengharukan. Oh banyak nih. Tapi salah satu ya Boleh banyak juga nggak apa-apa. kebanyakan nanti. Momen mengharukan, ya kami pernah dalam situasi keadaan ya, pernah anak kami ini usianya kan masih kecil ya, masih 1 tahun lebih. Belum terlalu lama dia pernah sakitnya lumayan lah. Jadi waktu itu karena keadaan memang saya pribadi udah nggak ada lagi nih sebenarnya. Disuruh bidan di kampung untuk bawa turun ke kota. Karena untuk jaga-jaga. Saya udah nangis tuh sebenarnya. Karena memang nggak ada pegangan lagi. Tapi berjalan saja dengan iman, kami pergi ke kota. Ada berkat yang datang. Padahal kami tidak ada meminta. Nah, itu salah satu sih penyertaan Tuhan. Walaupun dengan keadaan kami pelayanan di tempat, ya kalau orang bilang pelosok-pelosok. Tapi penyertaan Tuhan itu luar biasa buat kami. Amin. Kakak kan masih muda nih. Pasti punya banyak kesempatan untuk bekerja di ladang Tuhan yang lebih baik atau mungkin melakukan hal yang lebih baik gitu. Apa sih yang buat kakak bertahan? Ya, masih muda, puji Tuhan. Tuhan juga kasih kesempatan untuk pelayanan di daerah dalam, pelosok. Nah, sebenarnya ini juga hal yang luar biasa sih. Saya diberikan kesempatan banyak belajar ya. Kalau dibilang kenapa ndak cari tempat yang lebih baik, lebih besar gitu ya, pasti mau tentunya. Tetapi saya berpikir bahwa ternyata saat kita ada di ladang pelayanan, tempat itu mau besar, kecil, bukan menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Tetapi di mana tempat yang kita ada, di situ kita belajar banyak hal. Banyak hal kita diajar untuk bagaimana kita rendah hati, memberi diri, berkorban dengan keterbatasan. Nah, itulah yang juga mendorong ya belajar banyak hal lah di ladang pelayanan yang mungkin tidak semua orang mau ya. Di daerah-daerah kampung atau pelosok, apalagi akses yang serba banyak belum ada. Betul. Pasti banyak yang tidak mau. Tapi hal ini kalau saya pribadi ini menjadi pengalaman yang cukup baik untuk juga mengajar kami di masa yang akan datang. Tadi saya sempat berpikir ya Kak, dalam perjalanan ke sini ini sangat luar biasa. Kakak mau keluar ke kampung aja, misalnya kayak beli sesuatu itu harus turun melewati jalan yang sangat rusak di pertengahan kebun sawit, dan itu bukan hanya 1 jam tapi bisa 3-4 jam gitu Kak. Gimana sih Kak rasanya? Rasanya ya cukup melelahkan sih kalau melihatnya ya. Tapi kita kan menyesuaikan pada akhirnya. Mau bagaimanapun ya begitulah keadaannya, jadi kita menyesuaikan. Ya tetap memberi semangat buat diri tentunya pasti karena kita melayani Tuhan. Ya, luar biasa Kak. Nah, harapan Kakak apa nih untuk jemaat yang sudah dilayani di tempat ini? Harapan kami tentunya untuk jemaat ya, jemaat yang sudah kita layani, tentunya secara rohani kita berharap mereka semakin dewasa secara rohani. Mereka juga boleh terlibat dalam pelayanan, jadi tidak hanya berpatokan saja pada pelayan Tuhan atau kami gembala saja, tapi mereka juga bisa belajar untuk memberi diri, untuk melayani Tuhan.
Nah, jika ada kesempatan gini, Kak, dan ya jika bisa berandai-andai, apa sih fasilitas yang sangat dibutuhkan, selama Kakak melayani di sini, untuk saat ini gitu? Untuk saat ini kerinduan kami untuk di pelayanan yang cukup mendesak fasilitas di Pastori, ada beberapa di rumah dinas, ini tempat Hmm. kami tinggal. Ya ini, untuk mungkin kita ada listrik sendiri ya, Mhm. mungkin panel kah atau seperti apa. Karena dengan keterbatasan kita di sini, jadi serba sulit Mhm. mau melakukan apa-apa. Aku mau tanya nih, Kak, jadi kalau misalnya nih hari Minggu, panelnya nggak dihidupkan, terus ibadahnya gimana? Oh ya, untuk hari Minggu kita ada mesin juga sebenarnya, ada Mhm. mesin punya gereja. Tapi itu hanya dipakai waktu kegiatan di gereja. Mmm. Setelah itu? Dimatikan mesinnya. Jadi kita pakai Oh, waktu ibadah aja. oke. Wah, sangat-sangat dibatasi ya, Kak? Ya, Terus setelah itu menunggu, apa ya, menunggu dihidupkan langsung dijatahin gitu ya dari desanya sendiri ya, Kak? Biasanya, jam berapa aja tuh, Kak? Ataupun berapa lama waktu yang diberikan desa untuk memakai listrik, Kak Jar? kalau untuk yang kita di rumah, itu kurang lebih kisaran 3 jam, 4 jam. Hmm. Untuk kita pakai di seluruh kampung ya, Mhm. di setiap rumah. Kalau untuk kita di gereja, kita kan mesinnya sendiri. Hmm. Itu menyesuaikan waktu kita ibadah. Oke. Setelahnya baru, dimati gitu ya, Kak? Ya, Ya, menjalani hari-hari dengan tidak memakai listrik. tidak ada listrik hari-hari. Bisa bayangkan sahabat Yaski, kita kalau di kota mati 10 menit aja nih listriknya udah panik gitu ya. Nah, Kak, menurut Kakak kenapa sih pelayanan seperti ini, khususnya di pelosok ataupun di pedalaman, perlu diperhatikan oleh orang-orang di luar, Kak? Ya, eee, tentunya kita lihat, dengan segala keadaan ya, Mmm. baik dari kehidupan jemaat yang kita layani, di sini serba serba terbatas. Kalau untuk bicara kayak pekerjaan segala kan kita tidak seperti di kota ya, Mhm. banyak bisa yang dikerjakan. Kalau di kampung ini kan hanya berharap dari alam, kalau Mhm. kita di pelosok ini. Jadi kadang juga bekerjanya musiman. Mhm. Nah, artinya kita kalau tidak ada bantuan atau pertolongan dari luar untuk kita berbuat sesuatu, ya kita juga mungkin waktu ada musimannya, itu Mmm. pun kalau ada. Kalau tidak ada ya ya kita mungkin nggak tertolong lah. Iya ya. Oke, apa sih pesan yang ingin Kakak sampaikan karena ini video, akan dilihat oleh nanti banyak orang. Apa sih pesan yang mau Kakak sampaikan ke orang-orang di luar sana, tentang pelayanan Kakak di sini, di pedalaman ini khususnya dengan umur Kakak yang masih muda, semangat yang luar biasa gitu, apa nih yang mau disampaikan ke orang di luar sana? Ya pesan buat mungkin, rekan-rekan, yang ada di luar sana, baik hamba Tuhan yang melayani ataupun, kita sebagai orang Kristen, untuk kita melayani Tuhan tentunya, kita tidak memandang di mana tempat, tetapi di mana kita belajar untuk memberi diri dalam pelayanan kita. Dalam situasi keadaan seperti apapun itu, kita mau melayani Tuhan. Dan mungkin juga dengan keterbatasan keadaan yang dihadapi, percaya bahwa saat kita bersama dengan Tuhan, di sana ada penyertaannya dan Tuhan akan menolong, memberkati setiap langkah yang kita lakukan buat melayani Dia. Ya, terima kasih Kak Jere untuk kesaksian yang telah diberikan. Ya, sama-sama Tasya, Tuhan Yesus memberkati.
Dan untuk sahabat Yaski, terima kasih telah mengikuti perjalanan kami Apgra ke Kalimantan Barat. Terima kasih untuk semua dukungan doa yang telah diberikan, dan nantikan perjalanan kami selanjutnya ke hamba Tuhan di tempat yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.